Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan ya oleh Allah. Dan jangan lupa meski masih di rumah terus nih, tetap semangat belajar ya. Eh, Yuk kita lanjut. Nah, untuk materi fikih hari ini, untuk mengawali pertemuan pertama pada hari ini, nah, sebagai guru fikih kalian masih Bu Ika ya. Nah, hari ini, bab pertama untuk materi fikih kali ini tentang sholat sunnah rawatib. Mungkin ada yang sudah mengetahui apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, kalau ada yang belum, yuk kita belajar bersama-sama ya. Tapi sebelum kita belajar tentang sholat sunnah rawatib, kita berdoa dulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman. Amin. Nah, sholat sunnah rawatib. Kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib ya. Nah, untuk sholat sunnah rawatib, pertama kali kita akan mengetahui apa pengertian sholat sunnah rawatib itu. Nah, sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ini bisa dilakukan sebelum sholat fardu ataupun sesudah sholat fardu. Nah, di situ ada gambar ya anak-anak ya. Ada bapak-bapak lagi sholat, itu sholat sunnah rawatib ya. Sementara yang lain ada yang nunggu komat, ada yang masih berdoa. Nah, ini ada yang bapak berdiri nih sedang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid anak-anak ya. Sholat sunnah rawatib itu tidak jamaah ya, tapi dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Nah, di gambar itu sudah ada ya. Sendirian, ada bapak-bapak sholat sendirian dan softnya itu juga nggak teratur ya. Soalnya ini bukan sholat berjamaah, ini sholatnya sendirian. Nah, tujuannya apa kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Tujuannya adalah untuk menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu. Jadi ketika mungkin anak-anak sholat, mungkin sholat subuh atau sholat duhur atau sholat asar dan lainnya, mungkin ketika sholat itu kurang khusyuk ya anak-anak, kurang khusyuk, mungkin ada mungkin gangguan, ada yang apa? Intinya tidak kurang merasa kurang ya, ada yang kurang dalam sholatnya. Nah, kita melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Itu yang kalau sebelumnya juga bisa anak-anak ya, nanti kita bahas sama-sama. Nah, untuk pertemuan ini, untuk membahas sholat sunnah rawatib, kita awali dengan belajar tentang niat ya, niat sholat sunnah rawatib. Ini di buku kalian ada ya, bagi yang sudah memiliki buku fikih, silakan dibuka tentang bab sholat sunnah rawatib. Di situ ada niat sholat sunnah rawatib. Nah, ini Bu Ika hanya dalam bentuk foto ya. Nah, ini ada niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat duhur. Niatnya bagaimana? Nah, usoli sunatan zuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, di situ ada kata qabliyatan. Nah, itu artinya sebelum. Berarti sholat sunnah 2 rakaatnya dilakukan sebelum sholat duhur. Nah, bagaimana kalau sesudah? Nah, kalau sesudah bunyinya niatnya begini, misalkan sholat maghrib ya, kita melaksanakan sholat maghrib, setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Kita mengucapkan niatnya seperti ini. Usolli sunatal maghribi rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, bedanya di sini ya, qobliyatan dan ba'diyatan. Kalau qobliyatan artinya sebelum, ba'diyatan lillahi ta'ala. Sedangkan niat yang lain bunyinya hampir sama sesuai dengan sholatnya masing-masing. Kalau subuh ya subhi, kalau zuhur ya zuhri, nah dan seterusnya.
Nah, setelah niat kita akan belajar waktu sholat sunnah rawatib. Nah, waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu bisa dilakukan sebelum sholat fardu atau yang disebut dengan qobliyah, dan sesudah sholat fardu atau disebut ba'diyah. Nah, tadi sebelumnya ada niat ya, ada niat sholat sunnah rawatib baik sebelum maupun sesudah. Tadi sudah ada di tadi pertemuan tadi ya. Nah, tadi bisa dibuka lagi. Nah, waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu ada sebelum dan sesudah. Kalau sebelum namanya apa anak-anak? Qobliyah. Dan sesudah namanya ba'diyah. Berdasarkan pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama, sholat sunnah rawatib sunnah mu'akkad. Artinya di sini sangat dianjurkan pelaksanaannya. Sangat dianjurkan pelaksanaannya. Nah, kenapa disebut mu'akkad di sini? Sunnah mu'akkad. Nah, disebut mu'akkad kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sering melakukan sholat ini sebagai kebiasaan sehari-hari anak-anak. Nah, jadi beliau melaksanakan sholat ini setiap hari, menjadi kebiasaan beliau pada saat beliau masih hidup. Sedangkan yang kedua, sholat sunnah rawatib goiru mu'akkad, artinya kurang ditekankan pelaksanaannya. Kalau yang sunnah mu'akkad tadi sangat dianjurkan, kalau yang goiru mu'akkad itu kurang ditekankan pelaksanaannya. Artinya Rasulullah kadang-kadang melaksanakan dan kadang-kadang tidak. Artinya tidak menjadi kebiasaan Nabi. Kalau yang sunnah mu'akkad tadi menjadi kebiasaan, tapi yang goiru mu'akkad itu tidak menjadi kebiasaan Nabi. Bilangan rokaat sholat sunnah rawatib. Nah, kita akan belajar berapa saja bilangan rokaat sholat sunnah rawatib itu, baik yang sunnah mu'akkad ataupun yang goiru mu'akkad. Nah, di sini ada bila sholat sunnah rawatib sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad tadi apa anak-anak? Ya, sunnah yang sangat dianjurkan, dianjurkan karena Rasulullah sering melaksanakan, menjadi kebiasaan ini oleh Rasulullah. Nah, apa saja sunnah yang termasuk sunnah mu'akkad? 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini yang terakhir ini Allah memberi pahala yang begitu besar anak-anak kalau kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Seperti di dalam hadis, rakaatal fajri khairun minal dunya wa ma fiha. Artinya, 2 rakaat fajar sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah ya. Nah, di sini sunnah mu'akkad itu ada 10 rakaat ya. Jadi kalau anak-anak bisa melaksanakan 10 rakaat ini, Allah akan menjanjikan pahala yang begitu besar ya anak-anak ya. Bu, lah bagaimana kalau kita tidak bisa ya? Sebisanya, kalau misalkan bisanya pas ketika duhur, yang ketika duhur tidak apa-apa, 2 rakaat setelah sholat duhur, atau ketika setelah sholat maghrib kita melaksanakan 2 rakaat sesudah sholat maghrib, atau ketika pas sholat isya kita melakukan sholat 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, sekarang bilangan rakaat yang sunnah goiru mu'akkad. Yang goiru mu'akkad tadi apa anak-anak? Ya, sunnah yang kurang ditekankan pelaksanaannya karena Rasulullah kadang-kadang saja melaksanakannya. Apa saja itu yang termasuk goiru mu'akkad? 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Loh, tadi kan sudah Bu Guru. Nah, ini artinya ketika kita sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kita sholat lagi ya 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi 4 rakaat di sini maksudnya. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah, di sunnah mu'akkad tadi juga ada. Lah ini di bilang rakaat goiru mu'akkad juga ada. Jadi setelah sholat zuhur ada 4 rakaat.
4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, 4 rakaat sebelum sholat asar. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya. Totalnya berapa anak-anak? Totalnya ada 12 rakaat. Yang termasuk dalam goiru mu'akad. Yang sunnah mu'akad tadi berapa? 10. Kalau yang goiru 12 rakaat. Nah, itu dulu materi yang perlu disampaikan Bu Guru untuk hari ini. Nanti kita akan belajar lagi tentang sholat sunnah rawatib di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, ini Bu Guru kasih tugas dulu ya. Nah, setelah kalian melihat video ini, tentunya kalian mungkin paham atau mungkin sedikit paham ya. Ya, kalau harapannya Bu Guru semuanya sudah mengerti. Nah, ini Bu Guru kasih tugas, nanti tolong dikerjakan di selembar kertas atau di buku tulis, enggak apa-apa. Nah, ini tugasnya, nanti langsung dijawab saja ya. Nomor 1, apa yang disebut sholat sunnah rawatib? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal ya, pengertian sholat sunnah rawatib itu apa. Yang kedua, apa tujuan sholat sunnah rawatib? Nah, tujuan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu apa anak-anak? Nah, kalian nanti jawab atau dicari di buku paket ada ya. Di sini juga ada, tadi udah dijelaskan Bu Guru. Yang ketiga, tulislah sholat sunnah rawatib sesuai dengan kelompoknya pada kolom yang tersedia. Di sini ada kolom mu'akad dan goiru mu'akad. Nah, kalian sebutkan satu persatu mana saja yang termasuk sunnah mu'akad, mana saja yang termasuk goiru mu'akad. Nah, selamat mengerjakan. Nah, nanti kalau sudah selesai disimpan dulu. Nanti sewaktu-waktu kalau Bu Guru minta tugasnya dikumpulkan, silahkan dikumpulkan ya. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita lanjutkan lagi dengan materi yang sama, yaitu sholat sunnah rawatib. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah membimbing putra-putrinya selama di rumah. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.